Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma wasi' mashhadana bil yaqin waktubna min hizbikal muflihin wa min ibadikas solihin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai, para habaib, para saraib, para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pencinta aulia wassalihin, wabil khusus yang kita hormati dan yang kita cintai, sahibul majlis Tuan Guru Athaillah dan Tuan Guru Haji Kembaran. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada ini malam kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, acara peringatan haul Syekh Salman Al-Madani. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat aulia wassalihin, berkat Syekh Salman, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita, disembuhkan semua penyakit-penyakit kita, dan utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassalihin, dan mudah-mudahan ahli rumah tangga kita, ahli kampung kita semua mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin, dan nantinya mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Al-Imamul Ghazali menyebutkan dalam kata-kata beliau, illam yakun min awliyaillah falyakun muhibban lahum asa ayyuhsyara ma'ahum yaumal qiyamah. Wahai semua umat-umat Nabi, kalau tidak mampu menjadi wali Allah Ta'ala, maka hendaklah hatimu mencintai wali-wali Allah Ta'ala, supaya nantinya dikumpulkan bersama-sama wali pada hari kiamat.
Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, percaya ada wali-wali Allah. Apa dikehendaki wali Allah Ta'ala adalah kekasih Tuhan. Jelas kalau kita ingin menjadi wali ini sulit. Sebab wali itu pilihan Tuhan, angkatan Tuhan. Lamun Tuhan kada mahandaki kada bisa ya lah. Lalu wah ini banyak sepandang-pandang mengaku jadi wali. Sekalinya nang mengangkat jadi wali, kawalnya juga. Kada saapa, kada seminggu ketahuan lain wali, wallah sekalinya. Apang angkatan kawal nang maangkat berjanji kalau berhasil ikam kena jadi wali, hasilnya kita bagi dua aja ya. Nah jadi karena kau dikehendaki itu kehendak Tuhan, pilihan Tuhan. Kalau pilihan kita, angkatan kita kada awit, ketahuan lain. Nah kalau kada kau jadi wali, kita cinta lawan wali. Supaya apa cinta lawan wali? Supaya kita terkumpul lawan sidin, supaya kita dapat pertolongan sidin, dapat syafaat sidin. Kita yakin bahwa setelah dunia ini ada akhirat, setelah hidup ada kematian. Pasti kita semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita tuh menjadi kawal nang kawa memberi syafaat, yang kawa menolong, yang diizinkan Allah Ta'ala bisa memberi syafaat pada hari kiamat itu adalah para nabi-nabi, para ulama, para wali-wali. Alhamdulillah di daerah kita ini selalu amalannya membaca maulid, membaca salawat. Selalu kita memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nantinya kita akan dapat syafaatnya Rasulullah. Kita apabila datangnya bulan Zulhijjah, selalu kita mengadakan haulan sehsamban. Sama di bulan Zulhijjah ini beberapa wali-wali Allah Ta'ala yang wafatnya di bulan Zulhijjah. Antara lain di bulan Zulhijjah ini wafatnya Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi, anak sidin wali, cucu sidin wali, anak buyut sidin semuanya hanya wali dan solih-solih. Beliau wafatnya pun di bulan ini ya kak. Apa resepnya Al-Imam Al-Faqih Muqaddam punya anak, punya cucu semuanya hanya orang yang berilmu, orang yang bermanfaat. Beliau selalu berdoa. Akhlak orang yang solih, sifat-sifat ulama wasolin selalu berdoa, selalu mendoakan ahli rumahnya, selalu mendoakan anak cucunya. Kalau kita betul cinta lawan wali, ikutilah jejak langkah sidin, hal sidin, sifat-sifat sidin. Jadi kita berdoa semangat menghauli wali, semangat lagi kita mengikuti jejak langkah sidin. Siapa lagi yang haulnya, yang wafatnya di bulan Zulhijjah ini? Al-Habib Abu Bakar bin Salim Sohibu Ainab. Ini pahlawan pada Tuan Habib Umar Hafiz. Ini Habib Abu Bakar bin Salim Sohibu Ainab. Beliau pun wafatnya di bulan ini juga ya. Syekh Samban Al-Madani wafatnya pun di bulan Zulhijjah.
Al-Habib Abu Bakar Gangsek wafatnya pun di bulan Zulhijjah. Nah, jadi kada lain tujuan kita, imbias hati kita mengadakan acara haulan supaya kita dapat syafaat sidin, dapat pertolongan sidin. Ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan syafaat Nabi itu ada, syafaat ulama itu ada, syafaat wali itu ada. Syafaat anak itu ada bagi ayahnya, syafaat ayah bagi anaknya itu ada. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk melakukan akikah. Kolehan anak sunnah Nabi berakikah menyembelih kambing. Kambing itu ada hitungannya 2 tahun. Namun kambingnya hanya sebulan kada awak. Ada syaratnya yang akikah jadi. Hikmahnya akikah supaya kita dapat syafaat anak. Kada kawa kita menyembelih kambing, kada mayu duit, boleh kita tumba akikah dengan hayam. Kada kawa hayam picik, boleh. Ada pendapat Imam Abdullah bin Abbas, kita ingin dapat syafaatnya anak kita berakikah. Dan apabila kita menghauli wali-wali, kebiasaannya dibaca manakib sidin. Apa makna maksud manakib? Adalah sejarah sidin. Kayak apa sidin menuntun ilmu, kayak apa ibadahnya beliau. Sebab Allah Ta'ala jelaskan wali itu adalah orang ahli taqwa. In awliya'uhu illal muttaqun. Tidak ada tanda wali, ciri wali, melainkan wali itu orang takwa kepada Allah. Seakan kita balah wali itu sang bapak pakaian kuning, kopiah kuning, baju kuning, tapih kuning, kada ketinggalan gigi kuning. Nah, itu lain wali. Wali itu bahasa kita kekasih Tuhan. Selalu takwa kepada Allah, selalu mendekat kepada Allah, selalu hatinya berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kirim, Allah utus di wilayah-wilayah umat Islam ada wali-wali Allah Ta'ala. Ada itu ulama. Apa hikmahnya wali dan ulama itu diandak Tuhan di satu wilayah? Sebagai penyandang bala, sebagai sidini pembawa nikmat. Dalam kitab disebutkan apabila Allah ingin menurunkan siksaan, menurunkan penyakit, sidin nang menyandangnya, sehingga yang lain selamat daripada itu penyakit, sidin nang menyandang. Karena wali itu sifatnya kasih sayang, perhatian lawan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesamban kita yakin adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesamban adalah salah satu perguruan Datuk Kalam Payan Yaga. Syekh Siddiq Khalifah Sesamban menjelaskan sifat-sifat Sesamban. Kata beliau, khutbu kullil aqtab, fatihun lil abwab, man atahu mahab wa huyi bil qubran. Aku yakin, aku bulat dalam keyakinan hatiku bahwa guruku Sesamban itu wali kutub. Jadi wali itu malah bertingkat-tingkat. Ada jabatannya tinggi, ada jabatannya nang sedang, ada juga jabatannya nang paling bawah. Paling tinggi kedudukan wali itu kutub. Kutub itu pemimpin wali-wali.
Di zaman Sesaman adalah orang yang dimasyurahkan Allah kelebihannya, keutamaannya. Sampai-sampai Guru Silin kagum dengan kelebihan Sesaman, memuji lawan Sesaman. Salah satu gurunya Sesaman yang namanya Syekh Muhammad Dokok. Kata Silin, aku ini sebagai gurunya Sesaman, tapi di bidang ilmu zahir aku gurunya. Tapi masalah ilmu kebatinan, ilmu hakikat, ilmu makrifat, Sesaman itu guruku aja Silin. Nah ya kah? Jadi ini sebagai contoh lawan kita, jangan sampai kita merasa hebat. Bisa hebat bini pada kita, bisa hebat anak pada kita. Bini kita hafal Yasin, kita kan ada hafal tukul-tukul ya hafal. Kadang-kadang hafal anak, kadang-kadang bagus bacaan anak pada kita. Nah jadi sebab itu kita janganlah merasa baik. Tanda kita mendapat ilmu yang manfaat, tanda kita memahami ilmu agama, menimbulkan kita tuh selalu memuji yang lain, selalu kita menghina diri kita. Kita kebanyakannya merasa hebat, berkumpul lawan jamaah banyak, hinanya aja nang di dalam jamaah ini nang pina wali aku dia kah, nanti bisa timbul di hati ya kah. Kadang-kadang timbul waktu kita berkumpul pinanya aku nang penyugihnya. Kenapa jadi timbul hati merasa sugih? Menghitung banyak bisi rumah. Kawal bisi rumah sebuah aja. Aku bisi rumah 2-3 buah. Lalu yang merasa penyugihnya. Nah, ya kan? Padahal bisi rumah banyak beberapa buah, tapi berutang juga. Kadang-kadang kita merasa sugih banyak bisi bini, sekalinya kawin berutang dulu sekalinya. Nah, jadi kita tuh ikutilah akhlak wali, ikutilah akhlaknya ulama selalu tawadu. Mudah-mudahan kita bisa semacam itu ya kan. Aku hamba ni sifatnya hina, aku ni hamba sifatnya jahil. Aku ni hamba, aku ni sifatnya serba kekurangan. Lalu wali kutub tu ada namanya Qutbul Ulum. Ilmu Silin lebih pada yang lain. Pengalaman Silin dalam ilmu agama luas pada yang lain. Siapa dikehendaki Qutbul Ulum? Al-Imamul Ghazali. Al-Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ada namanya Qutbul Maqam, Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada Qutbul Ahwal, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ada Qutbul Zaman, Qutbul Aqwan adalah Syekh Saman Al-Madani. Kita pang wali apa, kutub napa kita? Paling-paling kita ini namanya kutub-kutupan. Anda kawin mayu kada duit kutub-kutupan. Nah, mengadakan acara banyak jamaahnya kutub-kutupan mayu kada nasi bungkus. Nah, itu kita kutub-kutupan. Nah, lamun sidin Qutbul Ulum, Qutbul Maqam, Qutbul Ahwal. Padahal sidin menuntun ilmu, beramal beribadat, kada ada hendak jadi wali. Kada ada hendak jadi wali kutub. Hanya jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Aku ni kada bisa jadi Tuhan. Aku kada bisa menghendaki jadi cukup kita mengaku hamba. Tinggal menyempurnakan kita mudah jadi hamba Allah. Jangan hamba wang. Jangan hambuku. Jangan hamba ternyata. Apa itu hamba wang? Enggak urusan duit. Kada ada masalah sembahyang, kada ada masalah beribadah itu bukan hambawang, bukan hambuku, mengingatkan yang lain pada Allah Ta'ala. Silin betul-betul pengabdiannya kepada Allah, sempurna tunduknya lawan Allah, lalu dipilih Tuhan jadi
wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita kada jadi wali, tapi kita cinta lawan wali, kenal dengan wali, insya Allah kita akan beruntung, kita akan bahagia. Wajah abah berusuk kumpul, janganlah hati kita ini sedih. Jangan sampai hati kita ini ketujuh sedih hati, sakit hati. Jangan sampai ketujuh hati kita ini galau. Bahasa ini galau loh. Nah galau tuh kalau kita baca sekipan sama timbangannya panau. Gala galaya galau, pana panaya panau. Nah, kenapa jadi galau? Kada mau tenang akibat hatinya mengingatkan yang lain, kada memandang Allah, kada perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya jangan galau hati kita, supaya kita senang, kita disidang sanak banyak. Wal muslimuna ikhwani, semua umat Islam itu hakikatnya dang sanak kita, saudara kita. Ini wali-wali Allah Ta'ala ini dang sanak kita. Kita jangan sedih, jangan galau, harus kita gembira. Kita dikasih Allah Ta'ala nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Termasuk kita nikmat bisidang sanak wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dekatilah itu wali, kita cintailah itu wali, pasti sini akan menolong, pasti sini akan memberi sapaan. Dan lagi kata Syekh Siddiq, Syekh Saman itu pembuka segala pintu. Ilmu sidin aku pahami, nasihat yang disampaikan sidin aku pakai, segala pintu-pintu makrifat terbuka, pintu-pintu rahmat terbuka, pintu-pintu rezeki adalah terbuka. Jadi istilah bahasa kita balah hendak dapat ilmu makrifat, hendak cepat sampai lawan Tuhan, cintailah kekasih-kekasih Allah. Ingin rezekinya melimpah-limpah, ingin usahanya berberkah, apa amalannya mencintai wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun di majlis setiap bulan menghauli wali-wali nang wafat pada itu bulan. Berapa tahun sudah ini majlis membaca maulid, menghauli ulama-ulama. Alhamdulillah ulun mendapat barokahnya, kerasaan berkahnya. Alhamdulillah ulun balah kada bisa kesulitan duit, paling-paling kesulitan makan ayam, kesulitan makan yang lain-lain. Dimudahkan Tuhan, sebab kita mencintai kekasih Tuhan, mencintai wali Tuhan, Allah Ta'ala sayang. Siapa yang mencintai Syekh Saman, siapa yang mengamalkan mengikuti akhlak sidin, inya sidin beruntung, kada rugi, dunianya bahagia, akhiratnya pun adalah bahagia. Dan inya pulang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita alhamdulillah suka menghauli Syekh Saman, semangat lagi kita mengikuti akhlak sidin, kita amalkan papada sidin. Jelas wali-wali itu awalnya sampai dipilih Tuhan gawiannya suka menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, membagi-bagi ilmu. Mudahan kita ketujuh menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, membagi-bagi ilmu. Ini gawian menyenangkan Rasulullah. Alhamdulillah burung kita ada bisi musalla ini majlis. Datangi, labulusin membuka ilmu, menyampaikan ilmu. Lewat ilmu kita akan selamat. Lewat ilmu kita akan dapat keuntungan.
Kada kawa seminggu sekali ke majelis ilmu saban malam. Nah ya dipaksa. Kita ini kada kawa kan ini dipaksa, banyak pengoleknya, banyak pembabalnya, harus dipaksa. Ingat akan kelebihan menuntut ilmu menyenangkan Rasulullah. Menuntut ilmu kita dapat rahmat, dapat keuntungan. Salah satu nasihat papadah sesamban. Jasilin perlu kita tuh menjaga iman. Perlu kita ni memperbaiki hati. Hati ini bagaikan pemimpin. Perlu kita ni membuangi penyakit. Penyakit apa nang banyak menimpa kepada kita ni penyakit kolek ya kah? Kolek babacaan, kolek baamal baibadat. Tapi lamun bapendek kada kolek ya kah? Karena babacaan kita mengantuk, bah tuntungan hanya bangun. Nah itu biasa kita. Nanti buangi penyakit kolek ni buangi, ini membahayakan. Malah Nabi berdoa setiap pagi, setiap petang, ya Allah ulun berlindung lawan pian minal ajizi wal kasal, daripada sifat lemah, daripada sifat pengolek. Apa amalannya supaya iman kita meningkat, supaya hati kita baik? Adalah sembahyang dengan berjamaah. Alhamdulillah musallanya mewah, musallanya baik. Ayo kita makmurkan, kita isi sembahyang berjamaah. Apabila mau sembahyang berjamaah, Nabi senang. Apabila kampung itu menjaga lawan ibadah, sembahyang dengan berjamaah, kampung itu dirahmati Tuhan. Usahanya diberkahi Tuhan, rezekinya melimpah-limpah. Sebab pala apabila kita sembahyang berjamaah, pasti ibadah salat kita diterima Tuhan. Allah Ta'ala ni memandang Tuhan lawan hati imam. Imam ni bacaannya bagus, suaranya bagus, cara sembahyangnya bagus, dijanaki Tuhan. Sekalinya hatinya mengalamun, kada ingat lawan Tuhan, dipandang Tuhan lagi. Jamaahnya ada, jamaahnya nang ada ingat lawan Tuhan, lalu ditulis Tuhan samasjidan samusolaan diterima Tuhan. Karena kita ini berjamaah, tentu jamaah itu ada yang hatinya baik. Kenapa imamnya jadi mengalamun, kada khusyuk, sidinnya bujang, sidinnya hendak berbini, lalu hati ini bahaya bang ya kah? Tapi untung berjamaah ada di antara jamaah itu nang hatinya bagus, sehingga sembahyangnya diterima Tuhan. Andai kata imamnya mengalamun, jamaahnya mengalamun, insya Allah diterima Tuhan. Allah Ta'ala memandang maunya itu berkumpul. Orang yang mau berkumpul di satu tempat ibadah menunjukkan hatinya bersih, menunjukkan hatinya kadada kesombongan, menunjukkan hatinya kadada kedengkian. Uya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran sidin menasihati, apabila ada di kampung itu kegiatan-kegiatan yang baik, ada majelis ilmu, datangi. Ada majelis ibadah, baca maulid, membaca manakib, datangi. Nah, kita akan dijadikan Allah menjadi golongan yang beruntung. Ada majelis akad nikah, datangi. Ini adalah tempat-tempat yang mengundang rahmat, tempat-tempat yang penuh keberkahan. Nah ini jalan perlu kita ini menjaga agama kita. Islam itu nampak kekuatannya, nampak kejayaannya dengan bersatu. Rasulullah membimbing kita dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini syiarnya Allah. Sholat berjamaah ini adalah tanda umat Islam ini jaya kuat.
Wah ini umat Islam banyak pindah pecah ya kah. Nah jaga kesatuan. Ini lain pilihan. Okon jaka ada basapaan lawan mintuha, lawan minantu. Apangnya mintuha lain pilihan, minantu lain pilihan. Okon bungulnya kada basapaan bungul ya kah. Nah kita jangan kayak itu. Tetap jaga kesatuan, jaga jamaah. Kayak apa supaya sembahyang berjamaah ini banyak makmur ya kah. Nah kalau bisa bermakanan, karena subuh bermakanan. Nah insya Allah hibak musola ini ya kah. Selain bermakanan bawa omblok pulang, seikungnya sejuta. Nah, siapa duitnya pembakal. Nah, pembakal banyak duit. Ayo gasan agama, gasan umat. Nabi Muhammad senang dengan umat Islam ini mau berkumpul dalam beribadah. Nah jadi penting sembahyang berjamaah. Mudahan ahli kampung ini suka sembahyang berjamaah. Di suku kita pula ada tempat-tempat ibadah. Apalagi amalannya supaya hati kita baik, supaya iman kita meningkat. Biasakan lidah kita ini memuji Allah, memuji Rasulullah. Amalan selalu berzikir. Ya kita tuh banasid. Paham lah biar nasid itu lagu. Boleh kita tuh berzikir berirama-irama. Biasanya nasid itu lagunya galai dulu ya kah. Bawa lagi lagunya laju pulang ya kah. Postingnya laju lagi ya kah. Lalu supaya kita ini jangan terasa muyak, supaya jangan terasa bosan, boleh berzikir itu sambil berirama. Imam Syafi'i, Imam Ghazali menyatakan boleh di sini. Sehingga kita tuh terasa berzikir itu lezat, manis. Kenapa Allah Ta'ala jadi disebut kita yakin nang sempurna adalah sidin. Yang kaya hanya Allah. Yang kuasa hanya Allah, yang sempurna hanya Tuhan. Allah ini nang kita sebut. Parasa orang nang menyebut tu jadi asik menyebut Tuhan. Inya rasa diingatkan Tuhan. Ada rasa inya nang menyebut. Aku jadi menyebut ni jadi kawak Tuhan nang menolong. Tuhan nang mengirimi ingatan sehingga aku bisa ingat lawan Tuhan. Kadang-kadang kita banasir ni masmuk, rabah, rumbuh, siup. Nah, kalinya belum makan. Nah bisa. Ulah-ulah ya kah? Sesiupan je ya kah? Nah, bisa juga siupnya diulah-ulah ya kah? Ya kawal ni pindah berzikir, pindah masmuk, kita buat di kamar ya kah? Kita kunci. Nah. Pas mesti dengan bukai aku nak makan sekalinya. Nah, jadi bang kita ni mengikuti kayak orang nang bina masmuk. Mudahan masmuknya asli, kenal. Mudah-mudahan betul-betul kenal. Gunakan lidah kita itu memuji Tuhan, mengingat Tuhan, hati kita baik. Apabila ketujuh mengingat dunia, menyebut dunia, hati kita kadap. Wajah Habib Ali Sohibil Maulid, apabila kita punya majelis ilmu dibaca, amalan dibaca. Ini majelis ini bercahaya, bersinar. Tapi ada ahli majelis ini yang lidahnya mengupat, menggosip, lalu majelis itu jadi gelap. Jadi ulama beribadah itu ngalih, menjaga ibadah jangan hilang pahalanya. Lebih lagi ngalih. Oleh sebab itu kita minta tolong lawan Tuhan supaya amal kita ini jangan rusak, jangan sampai pahalanya hilang. Nabi biasakan jasa saman lidah kita tu bersalawat, biasakan lidah kita tu minta ampun. Sebab kita ini adalah manusia biasa. Lain kita ini malaikat, kita ini lain pada nabi, kita ini pulang lain wali juga.
paling kita ni waluh ada wali ya lah. Nabi lain, malaikat lain, wali lain. Nah, jadi kita tuh banyak salah, banyak dosa di mata banyak, dosa di telinga banyak, sudahnya dosa di mundung, sudahnya dosa dalam hati. Kita kebiasaannya apabila berjalan melihat napa lupa lawan Tuhan. Jalan melihat kawal bisi mobil buka, hendak di bisi mobil. Kada ada duitnya berutang. Nah, ya lah. Jalan melihat kawal bebini, hendak di bebini. Nah, ya lah. Jalan melihat kawal mati, indah mati. Orang wali kada melihat napa ini menunjukkan kebesaran Tuhan. Ini adanya sesuatu menunjukkan keberkahannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jasa zaman perlu kita tu menuntut ilmu tauhid dikaji, ilmu sifat 20 dikaji, ilmu fikih yang mana yang halal, yang mana yang tidak halal, ilmu adab mesti kita beramal lillahi ta'ala. Harus hati kita ni banyak cinta lawan Tuhan. Dan Sesaman Al-Madani hobinya, kesukaannya sidin adalah berdoa. Ujar Nabi, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Jelas kita ni hidup punya masalah. Pian ada punya masalah. Ulun gen banyak punya masalah. Tapi masalah ni pasti ada. Tapi hadapilah ini masalah dengan iman. Hadapilah ini masalah dengan hati kita berpegang lawan Tuhan. Tambah masalah, tambah kita dekat kepada Allah. Tambah suatu masalah kita mengadu lawan Tuhan. Wajah Habib Abdullah Al-Haddad, apabila kita ni mengadu masalah lawan Tuhan mudah. Berurusan lawan Tuhan ni mudah. Apabila aja kita mengadu, pintu Allah Ta'ala dak buka. Tapi kalau kita berurusan lawan pembakal, ya pembakal ikam apabila berurusan siang-siang jalan. Jangan malam. Malam aku sibuk mences bini. Jadi nyaman berurusan lawan Tuhan. Kayak pajalan berurusan lawan Tuhan ya sembahyang. Sembahyang itu dalam kalimat salat maknanya doa. Kita memohon lawan Tuhan. Napa doa Sesaman? Doa sidin dalam tawassul sidin, wa minka akrimna bi ilmil azali wa amalin ilang kiboil ajali. Ya Allah, biar muliakanlah ulun dengan ilmu yang manfaat. Dengan lewat ilmu ulun mengamalkan dengan itu ilmu. Nah, nang dipindah sidin adalah ilmu. Apabila ilmu dikasih Tuhan, pasti kita dipermudahkan Tuhan. Termasuk lagi kita tuh mendoakan anak bini, mendoakan ahli rumah tangga kita. Lamun kita bisa berdoa, pilih apabila berdoa waktu-waktu nang mustajab. Apabila waktu mustajab berdoa dalam sembahyang, habis sembahyang, atau semacam kita berkumpul nang kaini nak berdoa lakas kumpulnya waktu kita baca malakib berdoa tu lakas ijabahnya ya kah. Kalau pian kada bisa berdoa, minta doakan. Kalau siapa minta doakan lawan abah, lawan mama. Sebab doa abah mama semacam doa Nabi bagi umatnya. Kita kebanyakannya lawan abah tu minta duit ya. Perlu kita minta doakan. Tak karena abahnya nang dipintai doa, ya abahnya ikam nak minta doakankah, minta duakankah? Aja bahaya keduanya doakan tu kawinakan ulun. Nah, terdapat Habib
nang asli anak cucu Nabi, penting kita minta doa, minta ilmu, minta nasihat. Tapi kita ni kebanyakannya apabila tak dapat Habib kada minta doa, kada minta nasihat, kada minta ilmu, hanya berselfie. Berselfie itu bawa kodak, bawa fotonya ya kan. Padahal yang penting itu minta nasihat, minta doa. Dalapan ulama nah minta doakan. Sesaman hal sidin sifat sidin ketujuh berdoa. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti akhlak sesaman, suka ibadah, di antara ibadah adalah berdoa. Dan masuknya sesaman perlu kita itu berdoa supaya husnul khatimah, mati dalam keadaan membawa iman, mati dalam keadaan baik kesudahan. Kayak jalannya supaya husnul khatimah adalah kita mencintai wali, mencintai Rasulullah, menjaga lawan ibadah, memperbaiki lawan ibadah. Ini amalan-amalan supaya mati husnul khatimah. Jadi palah yang namanya sukses, yang namanya baik adalah apabila matinya husnul khatimah. Kalau kita wah ini banyak bisi rumah, banyak bisi toko, tinggi jabatan, bini banyak, itu belum nyata sukses. Yang dianggap sukses apabila matinya bersahadat, apabila matinya dalam keadaan ingat lawan Tuhan. Lalu kebiasaan matinya manusia itu dalam apa nang dibiasakannya. Apabila nang dibiasakannya membaca salawat, insya Allah matinya kena dalam keadaan memuji Nabi. Lamun patuh memuji Tuhan, insya Allah matinya dalam memuji Tuhan. Lamun gawiannya patuh bedum, nah bisa kena mati pas balak 12 mati Nah kita takutan. Jadi biasakanlah gawian-gawian yang baik, biasakanlah kita beribadat, insya Allah kita akan husnul khotimah. Nah dalam kesempatan ini ulun hendak mengijazahkan kepada pian sebuah amalan sesaman, namanya rotib sesaman. Nya adalah rotibul haddad susun Hai Abdullah al-Haddad, rotibul Abbas karangan Hai Umar al-Abbas. Ini rotib sesaman. Kalau di Jawa-Jawa itu nang diamalkan, di daerah Jawa itu rotib sesaman. Kalau kita di sini kebiasaan manakib sesaman. Kalau di Jawa itu hendak salamatan di rumah membaca rotib sesaman, hendak tulak haji membaca rotib sesaman. Rotib sesaman itu bacaannya ada di kitab itulah, surah Nabarok, surah Kuliah, ada salawat-salawatnya itu ya kah. Sesaman berjanji apabila amalan sini diamalkan, kita kena akan dapat jazbah. Jazbah itu bagi kita disayangi Tuhan. Nah hatinya kena akan jadi bagus, hajatnya akan dikabulkan Tuhan, dan urusannya kena akan dipermudahkan Tuhan. Nah itu ada kitabnya ya kah. Nah, kalau bisa amalan itu dibaca, lamun pian cangkal saban malam dibaca itu ya kah. Lamun kada cangkal juga baca seminggu sekali kah. Kalau kawa seminggu sekali amalan itu dibaca, bang sebulan sekali. Kalau kawa juga aku sibuk juga ya kah. Nah baca setahun sekali. Kalau kawa juga setahun sekali sibuk juga. Nah baca seumur hidup sekali. Lamun kada kawa juga mati sudah ya kah. Nah supaya ada kita hubungan lawan wali Allah Ta'ala. Wali Allah Ta'ala ini hubungannya kuat dengan Rasulullah, hubungannya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kepada semua ini jamaah, amalan sesaman, rotib sesaman, sebagaimana ulun berijazah lawan guru ulun sampai kepada sesaman salatnya,
sampai sanadnya kepada Rasulullah. Kepada semua ini jamaah, amalan saya samban, rajib saya samban ulun ijazahkan. Nah, biar terima. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat aulia wassalihin, berkat saya samban, mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.